Kenapa Dede nggak pakai foto kayak Bang Komeng? Walaupun orang tuh ibaratnya banyak yang banyak yang ngetawain lu. Wah gila Dede dapet terakhir tuh gue lihat 10. Tadi malam di kapan lagi 11. Ada lagi. Alhamdulillah. Tapi waktu pada saat lu mau berangkat ke TPS, pasti lu minta doa mak lu dong. Nah minta lah. Doain ya biar lancar. Dia lulus. Iya sok biarin lancar. 11 nggak tahunya mak. Tapi hari ini lu stres nggak? Dede bener dengan nyalek-nyalek kemarin katanya sampai jual mobil. Kalau dibilang jual mobil, seharga mobil mungkin Bu ya, seharga 2 mobil mungkin. Istri setelah kemarin hasil Dede dapat 10 katanya digosipin katanya sakit. Sakit. Setelah nyalek bukan Dede yang sakit, istrinya sakit. Abis itu anaknya yang sakit, gue sakit nih udah. Anak saya yang Williams syndrome, dia belum dikasih bicara juga nih sama Allah. Bi, nitip AA ya suatu saat. Kalau misalnya Papa udah nggak ada, Papa nitip AA. Selalu kayak gitu saya bilang. Kenapa ke Arjuna, ke siapapun, ke istri. Karena belum bisa ngomong. Terus saya bilang pas kemarin sakit, cium AA-nya. Dicium sama Rabia sama Arjuna juga. Titip ya, bilang gitu, AA lagi sakit. Paling berat sih dalam hidup Dede. Ya. Gitu sih. Paling beratnya itu doang maksudnya. Di saat sakit, ada anak cewek yang selalu menguatkan. Lagi pada heboh bagaimana artis-artis nyalek ada fenomena yang akan segera katanya berangkat ke Senayan. Tapi ada beberapa yang nyampe juga Senayan tapi katanya nyampe Senayan di parkiran. Selalu ada komedi dalam segala situasi. Dede Sunandar, Batubara nih. Gila. Ratu Kilau Raya deh kayaknya. Ratu Kilau Raya ke Jawa semua udah dia megang deh. Jadi kalau sama Dede tuh nggak tahu gue ada bercandaan sendiri batubara yang orang nggak ngerti deh pokoknya ya. Gue juga nggak bingung dari mana. DM batubara kosong nggak lu apaan sih dia kata. Lu jangan so sibuk lu, belum jadi anggota dewan lu sibuk kan? Gua DM. Sibuk Bu, sibuk ngelayanin orang-orang yang ramai banget kayak perapatan Cawang komennya gua kata ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga kan? hidup. Namanya hidup Kalau ya kan. Hidup nggak Gak seru kita yang ngelakuin, mereka yang ngomenin. Oke. Langsung nih Dek ya. Langsung betul. Jamnya mau pergi lagi. Ya kan abis udah gak berhasil nyalek, ya kita harus planning yang lain dong. Yang lain, betul. Balik kerja lagi, syuting lagi. Insya Allah pokoknya yang halal. Amin. Ya. Dek, tapi satu hal sebelum mulai, walaupun orang tuh ibaratnya banyak yang banyak yang ngetawain lu. Wah gila Dede dapet terakhir tuh gue lihat 10. Tadi malam di kapan lagi 11. Ada lagi. Alhamdulillah. Makasih yang udah nyulis. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Biar kata sebelah, wah Dede kalau mau ketawa gue dosa gak? Wah Dede sebelah aman. Aman gak dosa. Cuma keluarga lo doang yang milih lo. Tapi guys sebelum mulai ya, gue harus bilang bahwa gue pernah punya program cukup lama sama Dede. Amin. Dede itu adalah orang laki-laki pekerja keras. Amin. Dia itu bapak yang sangat bertanggung jawab buat anak-anaknya. Dan lo tau nggak bahwa Dede sebelum jadi artis kerjanya apa Dek? Cleaning service. Cleaning service. Sampai sekarang jadi artis dikontrak sama MNC. SMN. Star Media Nusantara. Ayu Ting Ting. Widih, Boy William. Anwar. Dede paling bawah. Ada foto keluarganya, saya doang paling belakang. Setelah limbat ketutupan sama burung, coba mukanya dekat burung. Aduh, tapi nggak gimana cara? Kok lu bisa sesantai ini sih? Maksudnya lu nggak kelihatan stres. Banyak caleg yang akhirnya udah ngasih, katanya kemarin ceritanya ada diambil lagi, bener gak? Ya kan kita nonton juga. Yeah. Terus ada juga yang jadi stres. Sampai katanya ada yang bener gak sih nak masuk RSJ? Rumah sakit jiwa sudah disiapkan. Saking orang tahu bahwa ini tuh sesuatu yang sangat besar dan bahkan mental bisa terganggu. Karena kan 5 tahun sekali kan ibaratnya. Dengan pengorbanan segala macam apapun dilakukan untuk mencapai cita-citanya menjadi politik. Lu stres gak? Kagak Bu, santai saya mah. Jujur? Serius. Kenapa bisa Dede sesantai itu? Bukan kenapa Dede bisa sesantai itu, satu kan memang saya terjun ke dunia politik itu sebenarnya bukan coba-coba Bu. Emang mimpi lah. Masa? Kebetulan mimpi saya saya di Star Media Nusantara itu sebagai artis. Nah kebetulan Pak Haritanu itu sebagai ketua umum. Ya. Klop lah saya bilang, wah ada wadahnya nih. Ya. Kebetulan Mas Vicky ngajak saya sebagai tandemnya. Vicky Prasetyo. Betul. Wah. Gini. Wah. Sebagai tandemnya. Ya. Sebagai tandemnya saya DPRD Kota, Mas Vicky-nya DPR RI, Resa Herlambang DPP Provinsi. Oh Resa juga. Resa juga. Di situ tuh ada
3 atau 4 artis yang ada di situ. Ada Mas Vicky Prasetyo, Reza Herlambang, Vianti Arfi, Juwita Bahar, Doli, Pak Doli, iya, adiknya Sapri, ya. Pak Doli, ya. Dede Sunandar dan Imam. Siapa ya? Imam Setiawan, saudaranya Mas Vicky Prasetyo. Wah dia Vicky emang nggak project bawa keluarga ya. Dia memang family man. Family man. Oke, jadi jujur kalau orang bilang ya lu kan ibaratnya cuma pelawak, coba-coba doang. Tapi hati lu memang terpanggil untuk jadi aku tuh satu lihat rekam jejaknya Pak Jokowi wali kota di Solo, gubernur sampai ke presiden. Jadi pengen deh kayak Pak Jokowi. Wow. Mungkin belum kesampaian, cuman kan namanya kita berdoa sama Allah, kita mah. Iya dong. Kan cita-citamu setinggi langit kan, kalau nggak tinggi banget ya lu naik pesawat sono. Bener. Nggak tahu. Siapa yang pernah mikir bahwa seorang cleaning service hari ini akan jadi dikontrak artis. SMN jadi artis, akan satu panggung sama Ayu Ting Ting dan segala macam. Kalau nggak dari mimpi, menurut gue itu nggak akan bisa jadi kenyataan, bener nggak? Akhirnya ditawarin, apakah Dede lah, karena jujur artis tuh pasti ada beberapa yang ditawarin ya. Aku juga sempat ditawarin, tapi memang tahun ini deh jujur karena nanya nyokap bilang kayaknya belum dulu. Hati gue juga kayaknya masih maju mundur gitu ya. Tapi Dede sendiri memang hati lu begitu ditawarin langsung mau, apa lu juga masih maju mundur? Pertama tuh maju mundur Kak. Iya. Maju mundur pasti ditawarin. Nanya ke istri, kamu yakin gak Pak? Kan masih ada kerjaan, masih ada syuting. Iya. Kayaknya bisa deh nih sembari syuting, saya bilang gitu. Nggak taunya memang benar-benar abis masuk ke partai, hampir stasiun TV semua kan nggak menyetop, maksudnya tuh cuma ada beberapa stasiun TV yang memilih ini boleh nih, ini enggak, ini boleh nih enggak. Dengan tahu sekarang udah masuk partai gitu. Dan udah gitu taunya gitu, jadi nyalonin juga takutnya nanti berkampanye. Kampanye terselubung takutnya kayak gitu. Makanya banyak program yang meng-hold Dede, ibarat bukan meng-hold sementara sampai bulan Februari. Setelah ini alhamdulillah syutingan Dede full. Udah balik lagi. Alhamdulillah balik lagi kayak gitu. Nah, pada saat itu akhirnya kampanye dong, lo lakuin dong. Kampanye kan? Lo nggak model, kan banyak yang kaget dengan fenomena uhuinya Bang Komeng. Betul, nih, ya kan? Ya sebenarnya banyak faktor sih kalau Bang Komeng ya, karena jujur ya, kan gue kemarin KTP tuh masih Bekasi. Oh Bekasi. Bekasi mana Bu? Bekasi ujung. Babelan dong. Udah pindah rumah tapi KTP-nya masih Bekasi. Masih karena Bekasi. Orang tua kan masih di Bekasi. Jadi begitu buka tuh memang foto yang langsung jujur secara psikolog mencuri perhatian Bang Komeng secara pose. Dan memang kalau gue ngeliatnya Bang Komeng secara track recordnya juga baik. Gak pernah ada yang macam-macam sebagai artis. Dan beliau itu kalau menurut kita, lu pasti setuju deh. Beliau itu kan adalah senior komedi yang kita angkat topi. Gokil sih kalau abang mau. Bener gak? Bener. Iya kan? Kita mau ngelawak kemana dia masih ada lainnya. Dibutuhkan kepintaran, kejeniusan untuk bisa berpikir secara cepat dan membuat banyak orang tertawa. Betul, ya kan? Gitu loh. Itu satu sih pegangan gue. Semoga Bang Komeng apa yang dicita-citakan kan kemarin sempat share nih, itu bisa dijadikan realita lah gitu nanti saat menjabat. Balik ke Dede. Jadi pada saat lo kampanye segala macam, itu tuh udah ada harapan dong sebetulnya. Harapan banget Bu. Ibaratnya saya dapat di beberapa kelurahan tuh udah dapat KTP lah ibaratnya. Udah yang anjir ini sih yakinannya lolos nih ibaratnya kan. Kesana kesana ya kita akomodasiin segala macem. Berkampanye dengan hati yang ikhlas, dengan menyebarkan energi positif. Saya bilang saya akan memajukan kota Bekasi dengan cara apa? Dengan cara ibaratnya warga Bekasi apa yang belum tertuntaskan tahun ini kita bisa tuntaskan, kita bisa lanjutkan kayak gitu. Jalanan nih memang masih macet banget tuh daerah Pondok Gede. Saya harus suruh parkir. Bang lu gak usah jadi anggota DPRD kota lu. Ini lu parkir di perapatan. Ada bang yang ngomong, Kak gue ketawa baik udah. Kenapa lu gak tersinggung? Lu dicelain, bilang, lu mendingan parkir aja di perapatan. Lagi Dede Sunandar, so-soan lo nyalek lo, mendingan lo nongkrong lo di warung kopi. Ada pasti yang begitu. Ada. Kan kita pelawak Bu. Benar. Apa yang mau kita tersinggung lah? Kagak, gue bilang. Oh ini dia lagi ngelawak kali, coba mancing gue ya. Ya cuman kan tanpa emosi, walaupun gue nggak balas kan, gue cuman ketawa doang. Bu gimana sih berarti kan? Ya gue disuruh parkir kata gue loh. Kalau misalnya ada duit tuh gue juga parkir. Kagak ada duit aja gue gak parkir waktu tapi gitu. Sakit hati gak? Kagak Bu, demi Allah. Sama sekali gak? Gak ada sakit hati aneh. Ibaratnya dia lu gak stres lah, apa yang stres? Gue masih ada kerjaan alhamdulillah. Lagi buka usaha, lagi mau jalan aneh bilang gitu. Ini ya, yang kemarin ST Padewan. ST Padewan. Kan sembari lagi berita viral, ya kan Bu ya? Betul. Itulah ibaratnya, wah konten kreator nih ya kan ibaratnya. Pas banget nih Dede lagi viral, terus kenapa nggak gue bikin ST Padewan aja ya kan? Udah jadi Bu. Jadi ST Padewan tuh apa? ST manis biasa, cuman cupnya itu cup DPR RI.
Jadi sesuatu. Jadi sesuatu. Es jeruk belakangnya DPR RI, cuman kan belakangnya ada lucu-lucu namanya kayak gitu-gitu. Karena memang untuk orang-orang kreatif dan orang-orang tidak mau menyerah, walaupun misalnya lo nggak dapat sesuatu, apa nih yang bisa gua buat, gua ulik untuk jadi cuan halal. Nah, benar nggak? Bu. Anak dua anak kan tiga. Coba itu. Dokong banget. Kayak gitu. Deh, body boleh kurus ya. Satset juga. Gila. Oke, Deh, pada saat 14 Februari itu kan hari yang semua orang tunggu pastinya. Tunggu banget, Bu. Sebelum ke TPS, perasaan lu gimana, Deh? Dari malamnya deh, ente perasaannya gimana, Deh? Malam tuh banyak, Bu, yang WA semangat Pak Dewan, terus ada yang nulis status kita harus berikhtiar gini-gini. Serahkan semua sama lo, kata gue. Ini orang saking takutnya, Bu, saking takutnya kalah, entah udah berapa puluh miliar lah ibaratnya dia menggelontorkan buat jadi anggota dewan, buat jadi DPR RI atau apalah. Dede mah bilang, ya Allah kalau memang ini jalan Dede, lancarkan. Kalau emang bukan ya udah. Cuma jangan sampai saya menjadi orang lain. Tetaplah jadi Dede diri sendiri. Udah, Bu, jam 2 kita tahajud, subuh kita datang nih. Walaupun saya nyoblosnya nggak di Bekasi, saya di Jakarta, kata saya Jakarta Selatan. Oh, di Jakarta. Wah. Gokil gak? Kebalik ya. Gokil saya gak? malah nyoblos di Bekasi. Rumah Jakarta Selatan. Anak Jaksel cuy. Rumah kita di Jalan Bangkaraya, Kemang, Bu. Gokil gak, Bu? Gokil ya. Gokil. Dede Sunandar rumahnya di mana? Jalan Benda. Situ belakang apartemen Marbella. Beneran? Belakangnya. Di KTP ente Kemang, Jakarta Selatan, Bu. Saya nyoblos di Jakarta Selatan, saya ngewakilin Bekasi. Orang-orang nanya, Bang, lu kesini bawa parcel kayak apa, kayak lagi nyalon. Saya nyalonin di Bekasi, Bang, ya kita doain lah orang KPPS, orang situ Bawaslu, Bang, kita doain biar lancar, amin. Saya bilang gitu. Terus orang tua yang zaman dulu, ente nyalek deh. Iya, Bu Haji, doain dia kan namanya orang tua. Di mari, kagak, kalau di mari nomor berapa tuh? Sampai nanya begitu. Jadi mereka juga bingung ya, banyak yang belum tahu juga. Belum gitu. tahu, iya, alhamdulillah. Akhirnya pas masuk, udah Dede nyoblos, quick count dong tuh langsung ya kan? Quick count, maksudnya quick count tuh ibaratnya, saya habis nyoblos, saya ke Bekasi, Bu, ke dapil saya. Lihat dulu, lihat dulu nih ya kan. Wah, ada yang ngetek, Bang Dede, ini saya milih Bang Dede nih, cuman dia nggak foto, cuman kayak nulis, kan ada di depan tuh yang nama-nama nih presiden ini, terus ada DPRD kota, Bang ada nama lu nih Bang di sini, ya minta doanya aja ya, ini selalu bilang kayak gitu, ada yang ngetek Dede, saya minta doanya aja, bilang gitu. Pas hasil berapa hari gitu, rame kan tuh, 10 surat, emang di satu tempat nama Dede nggak ada di situ, nggak kepilih tuh di daerah mana, kelurahan mana, nggak ada. Oh ya udah, oh bukan saya nih mungkin ini barisannya ini nih yang banyak nih, bukan ke saya. Udah, saya nyoba lagi tempat lain, wah dikit banget, ya udahlah ke rumah lah. Enggak, sorry, pertama kali lo denger suara lo jumlahnya berapa yang lo nyampe di kuping lo? Pertama bilang ada yang bilang 2000. 2000, udah seneng dah tuh, lumayan lah ya. Alhamdulillah nih ya kan, walaupun nggak lolos. Iya. 2000 ya kan. Nggak malu-maluin acan. Ya makanya kan, waduh udah deh. Wah 2000, udah deh kita seneng. Bini nanya, berapa Pak suara? 2000 mah alhamdulillah. Lolos, kagak, dia bilang gitu ya kan. Tapi masih megang 2000. 2000. Kagak tiris-tiris amat ya kan. Udah. Keluar tuh Bu. Yang resmi nih. Yang resmi nih. Ada yang ngetek, Brem Morokunto. Pak Brem. Pak Brem. Trans 7. Di 7 atau yo soal orang 10. Terus ada nulis, Pak kasihan Pak. Maksud aneh minta kerjaan. Langsung tambah rame lagi Bu. Oh disangka lu tuh ibaratnya sedih gitu ya. Sedih Pak, kasihan Pak. Rame lagi kan emang Dede tuh sebelum Dede dapat DCT, daftar yang nomor inilah ya, nomor berapa? Saya soan dulu ke ketum Pak Haritanu. Foto lah berdua. Saya foto begini, Pak Haritanu di samping. Banyak yang ngomong, Pak kasihan tuh Pak Dede minta duit, minta suara. Bocah gila kata gitu kan. Namanya netizen Bu ya, kita nggak mungkin. Akhirnya dapat tuh suara 10 dan hari ini kata Bu Mela di 11, alhamdulillah. Ada nama 1. Mungkin kesandung jatuh di si Dede. Tapi gimana deh pada saat akhirnya kan biar bagaimanapun juga lu kan kampanye ya keluar tenaga, capek, ada harapan, akhirnya ternyata dapatnya tidak sesuai dengan apa yang lo harapkan. Tapi begitu ngok gitu, kaget, apa yang dilakuin setelah itu? Kaget yang pasti dilakuin. Tahu nih 10 nih dapat suaranya cuma. Kaget. Ya udah karena kan banyak netizen. Oh kayak nomor Messi, kayak pada ngeledek gitu Bu lah, saya mau ketawa aja kan. Wah, ini orang ngapa sih? Cuman dalam hati, oh ya udah berarti
Allah belum ngizinin Dede untuk lebih, maksudnya untuk lebih maju lagi, buat diijabah lagi doanya. Mungkin lu masih kurang persiapan deh, lu harus banyak lagi berpolitiknya, harus lebih pintar lagi, harus memilih partai yang lebih baik lagi atau gimana lagi, kan kita nggak tahu kayak gitu. Ikhlas. Nah ikhlas Bu, apa yang kita nggak ikhlas? Allah ambil semuanya, kita ikhlas. Allah kalau emang mau ngambil nyawa kita, kalau kita udah siap kita ikhlas. Paling Dede sekarang lebih deket sama Allah ibaratnya. Yang tadinya aneh bolong-bolong sholatnya, alhamdulillah saya kesini-kesini lancar. Padahal gagal nyalek, tapi malah justru sholatnya malah lebih dirapiin. Lebih dirapiin Bu, ibaratnya oh saya kurang deket lagi kali sama Allah, mintanya nih tahajud alhamdulillah lancar. Orang mana? Le subuh le, iya mah bangun biasa le subuh. Bangun Anuset, udah wudhu segala macam, udah kita deketin. Nyokap kita pasrahin semuanya. Kebetulan kan ada yang bilang setelah nyalek bukan Dede yang sakit, istrinya sakit. Emang lagi kena sakit aja. Memang bener abis itu anaknya yang sakit. Ya memang itu ujian dari semuanya lah ibaratnya. Kayak sekarang saya alhamdulillah pagi-pagi saya nempatin janji ke tempat Kamelani ibaratnya. Walaupun sisi lain anak harus ke rumah sakit, ya udah mah tanganin dulu saya bilang gitu. Nah kemarin gue DM Dede, terus Dede tuh waktu kita WhatsAppan sempat ngirimin lagi ngantri berobat. Kenapa? Saya tuh jadi gini Bu, sebelumnya itu saya kan perokok berat. Iya kan ente ngerokok. Ngerokok. Sekarang stop sama sekali Bu. Ente berhenti ngerokok? Berhenti, demi Allah Rasulullah berhenti aneh. Kenapa? Jadi apa Bu ya, ibaratnya anak saya kan kena jantung nih. Iya kan lahir tuh. Anaknya Dede untuk teman-teman yang tahu. Ya. Apa namanya? Williams syndrome. Williams syndrome tuh apa sih? Jantung paru-parunya menyempit. Jadi di rumah tuh nggak boleh ada asap rokok. Saya masih bandel ngerokok. Tapi itu bawaan lahir ya? Bawaan lahir. Anak nomor 2? Nomor 2. Jadi dari lahir dia tuh emang udah ada bawaan sakit ya? Udah. Terus lo ente masih ngerokok tuh? Ngerokok aneh. Ngerokok. Paru-paru aneh tuh kayaknya ada yang rusak atau gimana gitu lah Bu. Ada yang rusak. Mas kayaknya harus berhenti ngerokok deh. Udah gitu ini harus ada jalan obat. Mencobalah ngerokok lagi. Wah batuk Bu. Batuk sakit nih. Ngap jalan. Ngap padahal badan saya kurus. Kok ngap saya bilang gitu. Iya. Udahlah kata dokter, ini kayaknya sakit paru deh, ini infeksi paru. Udahlah saya berhenti deh Bu dari situ. Dari situ berhenti, ketemulah sama berkampanye. Capek segala macam. Kepikiran segala macam. Wah, sono sini. Belum di rumah ya kan. Ini gimana nih keuangan rumah tangga segala macam. Sedangkan lu harus ke partai terus kayak gitu. Oh ya udahlah dari situ mulai, wah ini mah kayaknya gue sakit nih udah. Sakitnya apa yang lo rasakan saat itu? Susah napas Bu. Ya Allah. Kayak Bang Bopak kan parunya satu kalau Bopak. Kalau saya 1,5 kayaknya. Karena jadi kan, 1 tuh juga udah ibaratnya udah ngak-ngekan karena kan memang harus ada pengobatan jalan selama 3 sampai 6 bulan kayak gitu. Jadi ente sakit paru-paru nih sekarang? Paru-paru saya Bu. Astaga sakit paru-paru. Cuman kalau kita kayak Mami Nunung kan berjuang kansernya, alhamdulillah sembuh. Kemo udah lewat. Tinggal dia katanya lagi penyinaran katanya gitu. Karena orang yang sakitnya divonis seberat apapun kita balikin lagi sama Allah, insya Allah bakalan balikin lagi semuanya. Jadi ikhtiar Dede sekarang selain berobat berhenti ngerokok sama sekali? Berhenti ngerokok sama sekali. Begadang berhenti sama sekali. Beneran Bu, kita mah udahlah. Iyalah, anak 3 deh. Lah coba itu. Jangan sampai apalagi anak lagi pada sekolah semua. Sekolah aja luar biasa Bu, bukan main-main ya kan. Anak kita sekolahnya. Sekolah apa? Al-Azhar Bu. Dede Sunandar rumahnya di mana? Di Kemang. Di Kemang. Anak sekolah mana? Al-Azhar. Gokil tuh. Ngeri coy. Dulunya Dede kerjanya apa? Cleaning service. Makanya kan orang. Gak ada yang impossible. Gak ada yang gak mungkin cuy. Oke, istri setelah kemarin hasil Dede dapat 10 katanya digosipin katanya sakit. Sakit apa bini ente? Dia tuh virus Bu, model hampir sama dia ngerasain tuh kayak COVID. Kayak COVID pertama. Batuk, pilek, pala pusing, meriang, ngilu semuanya. Dokter bilang memang virus, cuman dia nggak mau swab, nyamber kayaknya ke anak aku yang nomor 2 kayak gitu. Sekarang anak nomor 2 udah 2 hari panas. Aduh. Kita turunin nggak mau turun lagi di atas turun gitu. Nggak mau turun. Padahal lagunya lagi enak tuh. Beda. Jadi nyalek nggak dapet, bini lagi sakit, dedenya sakit paru, anak juga lagi sakit. Ibaratnya kalau dari kacamata kita manusia bertubi-tubi deh tuh coba. Wah bener Bu, udah ketimpa bukan tangga lagi itu mah balok. Mau netizen semen. Lagi, balok semen udah hancur. Netizen lagi ibaratnya ngasihanin kagak, ikut juga gitu kan. Tapi hari ini lu stres nggak? Kagak Bu. Apa yang di-stretchin? Contoh alhamdulillah uang ada kita. Masih ada. Buat berobat ada.
Iya. Rezeki ada, makan kita ada, mau makan apaan le? Bakwan jagung mah dimasakin. Besok mau apaan le? Udah mau minum ini aja mah dimasakin. Nyokap masih tinggal sama lu? Lagi main, kebetulan lagi main ke rumah Dede di Jalan Meruya, kan dia mah di Bangka. Manggilnya Le? Le. Le itu apa sih? Lele. Tole. Orang Sunda dipanggil tole karena kebanyakan orang Jawa di situ. Panggilnya Lele, makan tai dong. Ya. Tapi sama nyokap berarti deket banget ya? Deket banget, Bu. Dari dulu kan anak sakit juga segala macam kan nyokap lu kayaknya Nyokapnya selalu ikut andil kalau misalnya anak sakit, aneh sakit. Orang kemarin aneh ke Bekasi. Kan jadi obat saya tuh habis, Bu. Iya. Bukan habis apa ya? Pas kebetulan Imlek tanggal 8 ya kalau nggak salah, Bu ya. Iya. Saya ke RSUD di Bekasi, kucuk. Mau ngapain, Mas? Nggak mau ini periksa ke dokter. Libur kata dia gitu. Yaudah ke IGD, di IGD banyak buat pasien, Bu. Ada yang udah sekaratul maut segala macam. Mana bilang gini, tuh makanya berobat. Anjir, ngelewatin udah gitu ya Allah tuh. Ngambil obat kan tuh, udah ngambil obat, udah ketemu lagi. Mama boleh ikut nggak? Boleh. Karena kan dia pengen tahu kan, nih anak gue sakit apa sih, kurus mulu gitu kan ibaratnya. Atau sakit paru katanya. Udah saya berobat. Tapi lu dari kecil emang kurus deh. Emang turunan, Bu. Nah, gue emang dari awal ketemu lu juga lu gak pernah gemuk. Gak pernah gemuk, kurus, cuman berat badannya mungkin, Bu, yang turun. Berat badan lu sekarang berapa? Alhamdulillah udah naik 46. Oh, ibu aja bengong alhamdulillah. Nggak. Saya mau bersyukur banget, Bu. Tadinya 42. Dulu waktu kita syuting yang Kilau Raya segala macam 43. Oh my god, Dede 43. 43. Dek, mohon maaf, itu berat badan apa nomor sepatu? Ya. Waduh. Lu paling berat badan lu berapa? Sekarang 46, Bu. Oh, wow. Sekarang 46. Jadi seumur hidup selalu 43, 42 selalu. 43, 42. 43, 42 masih mending berat badan, Bu, dibandingin suara. Pasti netizen gitu yang komen. Masih mending berat badan daripada suara 11. Tapi nyokap gimana deh waktu manggil apa sih, mama apa ibu? Mama kan banyak. Po, anak lu bawa ke rumah sakit lah. Kita kan sakit hati, Bu ya. Iya. Lah anak gua nggak ngapa-ngapa ke rumah sakit. Emang apa sih lu suruh ke rumah sakit? Itu kalimat disangka stres. Sembarangan anak gua masih rajin ibadah, rajin ini atau emang gua mana gini lah masih rajin kerja, suruh ke rumah sakit jiwa. Emang anak gua gila gitu. Mana mau nyeplos kayak pas gini. Pas dapat 11 lu suruh jaga-jaga suruh masuk rumah sakit jiwa iya, gitu. Po, anaknya Po, jangan lupa dimasukin rumah sakit takut gila. Lama gue tersinggung teh. Ngomong kayak gini lah, anak lu no lumpuh. Kan kasihan sama kita. Udah kagak usah disebutin. Astaga. Tapi waktu pada saat lu mau berangkat ke TPS, pasti lu minta doa mak lu dong. Nah minta lah. Doain ya biar lancar. Dia lulus. Iya sok, biarin lancar. Akan bahagia dia lulus ya kan. Yang penting mah mama nitip. Kalau jadi ingat sama yang orang bawa. Iya mah. 11 gak taunya mak. Kayak gitu, Bu. Gimana ya? Udah dia lu sih doain. Pas bilang 11. Tapi hanya manusia yang bersyukur yang bisa mentertawakan keadaan. Amin. Tapi lu tahu gak sih, Dek, bahwa hari ini, ini orang belum cerita. Hari ini, ya berarti kan itu kan seperti kalau bahasa Inggrisnya misery, ya dong. Hal yang ibaratnya bikin kita sedih, kecewa segala macam. Tapi pada saat lu zoom out nanti, mungkin udah setahun dari sekarang, itu bisa jadi komedi loh. Lu belum nyampe setahun, lu udah bisa menganggap itu sebagai komedi, lu bisa mentertawakan. Bisa, walaupun hati nangis ya. Nangis banget. Kasian. Suaranya 11. Ini ganti lagi nih suara gue 11 nih. Dek, tapi waktu akhirnya dapetnya 11, mama bilang apa? Kan mama nguatin lu gak? Apa lu yang justru cara lu? Gua mah jadi mama kadang-kadang apa ya ngeliat aneh kayak ibaratnya kesian gitu buat berjibaku gini-gini. Santai aja mak, selalu aneh bilang gitu. Takutnya di Bangka ya orang pada ngetawain. Lebih biarin emang apa sih aneh bilang gitu. Takutnya saya pulang ke jalan Bangka kan turun nggak langsung nyampe. Nggak langsung buka gerbang, saya di Alpamidi naruh mobil. Turun ya kan, ceng 11 doang, ceng kan banyak. Lewat pos RW, gimana Mas Dede? Makannya nyalon mah di Jakarta Selatan lah, boro-boro Bekasi aja kagak dapet. Apalagi Jakarta, kelar yang ada gua. Selalu ibaratnya mama tuh bukannya nyemangatin Dede nyemangatin mama. Malah Dede nyemangatin mama. Gak usah sedih mah, Dede aja ketawa, ngapain dipikirin. Udah yang penting mah kita kerja lagi, insya Allah kalau ada rezeki kita umroh, kita doa. Bener ya Bu? Udah doa buat kesembuhan saya, kesembuhan anak saya yang William syndrome biar cepet ngomong. Belum Bu. Siapa namanya? Lazan Sabik Sunandar. Tinggi namanya. Tinggi Lazan Sabik Sunandar. Terakhir ya kayaknya Sunandar itu. Panggilannya apa? AA. Ya. Kasihan.
Dia umur berapa sekarang dia? 6 tahun Bu kemarin tuh. Jadi gini, pas ulang tahun tanggal 11 kemarin itu, saya beliin kue kecil-kecilan. Kalau kemarin pas 5 tahun itu kan, saya rayain alhamdulillah di rumah Bangka. Saya bawa semuanya, snack family rame dengan tema ayam karena kan suka ayam. Oh suka ayam. Suka ayam. Kandang-kandangnya saya taruh di situ. Lu bikinin. Udah bikinin segala macam. Alhamdulillah terlaksana. Terus kita berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan anak aku panjang umur. Amin. Walaupun ibaratnya belum bisa bicara, dipermudahkanlah bicaranya, dimengertikanlah orang tuanya, disabarkanlah orang tuanya sampai segala macamnya. Saya udah doa Bu kayak gitu. Pas ulang tahun ke-6, alhamdulillah nggak dirayain dulu ya, saya bilang gitu. Kita nunggu tanggal 14 mudah-mudahan dirayainnya bareng-bareng, saya bilang gitu. Iya. Pas ke situ ulang tahun ditiup lilin, takut ada di videonya, takut dia. Aku juga sedih, maksudnya sedih dalam artian kata dia belum dikasih bicara juga nih sama Allah, saya bilang gitu. Cuman ya udah namanya kita ikhtiar, kita jalanin, terus kita berdoa lagi sama Allah, ya Allah mudah-mudahan sehat. Seminggu atau kemudian dia tuh sakit dianya tuh sampai sekarang. Dia tuh sakit sampai sekarang. Kata mama aku, emang badannya udah kurus banget. Dia ngomong kayak gini, mau bisa bicara kali Le, ya amin mah, dia bilang gitu. Jadi benar-benar satu keluarga itu sama-sama menguatkan. Yang pertama kan Karen keluar masuk, pertama IGD Bu, masuk Bu. Yang pertama nih anak lu? Enggak si Karen, istri aku. Oh istrimu. Masuk IGD. Kenapa mah? Begadang deh ini kayaknya kan begadangin Lazan, dia kan udah nggak begadang. Aku nyerahkan mah, aku udah nggak begadang, nyerah nih, bilang istri begadang. Jagain si anaknya. Jagain anaknya kan begadang. Wah aku padangin lo Bang. Ini IGD aja, IGD. Set IGD. Pulang tuh Bu, pulang hari Sabtu pulang. Minggunya kerasa lagi itu malam tuh. Oh aku nggak kuat nih. Udah ke dokternya, Dok, rawat aja deh Dok, saya bilang. Yakin Mas mau dirawat? Iya yakin. Walaupun tanpa asuransi, saya pribadi saya yakin karena saya bisa. Lo gak punya asuransi? Weh Bu, gila. Asuransi udah kelar saya. Udah habis maksudnya 10 tahun. Nah, terus ini berobat segala macam uang sendiri? Uang sendiri, alhamdulillah. Masuk asuransi lagi dong, Dek? Mau masuk Bu. Cuman kan kita mikir-mikir dulu kan anak juga sekolah kan. Ini semua nih lagi gak megang asuransi nih sekarang? Enggak. Uang semua bayar sendiri? Semua bayar sendiri. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa nikmatillah. Jungkir balik deh itu. Karena lagi luar biasa. Makanya dari situ banyak juga orang yang bersimpati atau apa ibaratnya. Deh gue minta ini dulu. Gak usah Bang, saya bilang gitu. Saya cuma ngabarin, saya gak bisa syuting. Saya kayaknya syutingnya rada telat, saya ngurusin istri saya dulu. Oh ya udah ya. Jadi, banyak kayak Romedal, siapapun. Gitu. Istri lagi sakit. Lu gimana ngeliat anak lu umur 6 tahun dan belum dikasih kesempatan sama Allah untuk bicara? Wah sedih banget, dibilang sedih. Sedih banget lah Bu, ibaratnya saya sekarang bukan sedih karena suara ya. Sedih karena keluarga saya lagi ketimpa musibah sakit. Kalau saya sih kayak gitu. Kalau suara mah udahlah ya. Udahlah itu mah. Saya fokus ke anak saya, ke istri saya, ke keluarga saya lah ibaratnya. Saya selalu berdoa lah sama Allah mudah-mudahan bisa ngomong, saya bisa ngerti apa yang dia mau, apa yang dia kepengen. Segala macam udah saya turutin, ikhtiar, dokter, terapi medis, apa gitu udah. Udah semuanya. Mungkin Allah masih ngasih, coba deh gue kasih ini lagi, kuat enggak lo? Alhamdulillah bisa nerima. Gimana belajar ikhlas sih, Dek? Belajar. Kalau kerjaan sih ya soal suara sih ya gue tahu lah lu ya udahlah politik nggak dapat ya udah. Iya. Tapi kalau anak sakit tuh berat sih, Dek. Wah bukan berat lagi ya Bu. Saya nyoba ikhlasinnya. Saya sekuat tenaga mungkin untuk mencari semua obat lah, semua bahkan seluruh dokter kalau misalnya di Indonesia kalau misalnya memang bisa. Itu kan saya bersyukur banget. Tapi balik lagi ke Allah jadi semuanya saya pasrahin lah sama Allah ibaratnya. Saya pasrahin sama yang di atas. Gimana baiknya Lazan, gimana ininya Lazan sih kembaliin lagi sama Allah. Yakin loh satu hari nanti Lazan akan bisa bicara? Nggak ada yang nggak yakin di dunia ini. Saya yakin. Saya yakin ya. Saya nggak ini pun saya yakin pasti ada jalan yang lebih baik kayak gitu. Tapi rumah tangga lo bagus sih, Dek? Bagus banget Bu rumah tangga saya di Ponten 10 kalau dirapot. Suara sama rumah tangga sama ya. Kok bisa sih, Dek? Maksudnya bini lu tuh ini kacamata netizen ya. Kacamata. Istri cantik loh. Banget. Istri cantik. Ya kan mohon maaf nih, apalagi dunia artis banyak banget yang akhirnya menyerah di tengah jalan ya. Tapi orang bilang Dede tuh beruntung dapat bini loh. Iya kan? Udah gitu udah cantik, dia ngurusin lu. Terus anak lu juga ibaratnya tiga-tiganya bini lu semuanya ikut ngurusin gitu. Gak ada orang yang bantuin kecuali mamahnya dia ya bantu cuci gosok ya. Kalau buat ngurus anak dia semuanya Bu. Wow.
Sampai aku pun bergantian ya maksudnya. Pernah suatu hari dia pergi sama teman-temannya. Tiga-tiganya memang saya pusing bu, Bayangin gak dia tiap hari? Pusing bu, dia sampai tiap hari. Gua nggak usah dilarang kalau gue lagi main. Wah, oh dia karena itu untuk stres dia. Iya, berarti ya udah ya sekarang waktu pas kemarin tuh sampir dia. Gue capek bray di rumah gini-gini. Jadi ada satu saatnya Dede marah ibaratnya. Lu tidur mulu bray. Saya bilang tegur gitu. Lu bayangin gue ngurus 3 anak. Lu bilang lu tidur mulu. Manggil bini lu apa? Bray. Bray gue bilang gitu kan. Kadang-kadang nya gue jalan ya. Iya deh gitu kadang-kadang. Apa kunci? Kalau berapa tahun rumah tangga? 9 tahun. Anak 3. Anak 3. Kok masih harmonis sampai hari ini lu, Dek? Satu karena yang menguat. Kan sorry nih, Dek. Iya. Lu dibilang kaya-kaya banget juga. Banyak yang lebih kaya. Benar betul. Gak, Dek? Apa kuncinya? Satu, dulu kan emang saya bukan siapa-siapa. Iya. Bukan sama siapa. Dia juga bukan siapa-siapa. Dia punya orang tua cuma tinggal 1 doang ibunya. Iya. Saya punya orang tua 3. Emak saya 2. Bapak saya 1 ya kan. Malu 2? Mak 2. Bapak 1? Bapak 1. Saya yang kandung. Banyak bapak lu. Bapak gue menang sialan. Tapi dua-duanya mak lu semuanya rukun. Lu sayang? Rukun bu. Sayang dua-duanya. Saya punya adik tiri 2. Sayang. Sayang juga? Sayang juga. Walaupun dia di Ciamis, kita di Jakarta. Tetap cara saya mengikhlaskannya, tetap saya harmonisnya, saya karena ada anak nomor 2. Ada Lazan yang harus kita bangun bareng-bareng. Justru yang lahirnya ada sindrom. Betul. Itu yang bikin rumah tangga malah ngonci. Anak ketiga tadinya kita nggak mau bu. Kebetulan cewek. Iya. Ya udah pak. Takutnya kan kena jantung juga. Takutnya sama. Udah trauma. Udah trauma penyakitnya takutnya sama. Udah lah mah jangan mah. Bini kita nggak apa-apa coba insya Allah. Dapat masuk nicu. Musik. Dia bilang dokternya kayaknya sama deh kayak Lazan. Waduh itu hari dimana itu terberat setelah Lazan. Pas kesininya alhamdulillah malah sehat dia. Sehat, rabianya malah yang bisa ngomong terlebih dahulu. Terus saya elus ke anak saya yang cewek. Mi, nitip AA ya suatu saat. Kalau misalnya papa udah nggak ada, mama nitip AA. Selalu kayak gitu saya bilang. Kenapa ke Arjuna, ke siapapun, ke istri. Karena belum bisa ngomong. Terus saya bilang pas kemarin sakit, Mi cium AA-nya. Dicium sama Rabia sama Arjuna juga. Titip ya, bilang gitu, AA lagi sakit. Itu yang bener-bener maksudnya anak cewek. Iya. Bontot, tapi jagain AA aja yang nomor 2. Dan kasih tahu, AA jangan AA. Itu paling berat sih dalam hidup Dede. Ya. Gitu sih. Paling beratnya itu doang maksudnya. Di saat sakit ada anak cewek yang selalu menguatkan. Dan udah gitu. Kalau misalnya nih, Papa di Ana, Papa kerja. Dia bilang Papa gitu. di Ana tuh apa? Papa di mana? Papa kerja. Dia. Papa di mana? Papa kerja. Nitip A dulu ya. Iya Papa gitu. Dia paling. Wah luar biasa lah. Penghiburan hati ya. Betul. Hibur banget saya. Ada Rabia, ada Lazar, ada Juna. Jadi justru Allah tahu ya. Ini yang kedua nih ada adiknya perempuan lagi dikasih. Perempuan yang ngurus kayaknya bakalan ngurusin. Iya. Ngurusin semuanya kayak gitu sih. Jadi harus sehat ah. Ya sehat harus sehat, harus panjang umur, jangan ngomong gitu. Iya. Kalau bisa minta ya walaupun umur tuh kan ya Allah ya. Betul. Tapi kalau bisa kita kan boleh minta gitu. Boleh minta. Jadi sehat, panjang umur karena ada anak-anak lo nih yang ibaratnya masih harus berpegang sama lu deh. Dan satu hari nanti kan lo harus lihat. Lazan hasil doa lo ini akhirnya dijawab Allah, dijabah. Lazan akhirnya ngomong panggil papa mungkin ya. Iya, saya pengen banget tuh dia panggil kayak gitu. Aduh. Tinggal bilang gini, Papa, udah abis itu kita nengok gitu doang. Udah seneng banget itu kayaknya deh. Seneng banget sumpah. Waktu pas divonis 2 tahun gak bakal bisa jalan. 1 tahun 8 bulan ditunjukin ke kita. Jalan lari malahan. Sampai sekarang kalau rumah gak dikunci, gila kayaknya tuh bocah. Itu hati tuh ibaratnya. Wah, luar biasa. Bu. Gak ada duit yang bisa ganti. Gak ada yang bisa ganti berapa ratus miliar. Bahagianya ya. Bahagia. Dede bener dengan nyalek-nyalek kemarin katanya sampai jual mobil. Kalau dibilang jual mobil, seharga mobil mungkin Bu ya. Seharga 2 mobil mungkin. Keluar duit segitu. Seharga 2 mobil? Seharga 2 mobil. Bukan jual mobil, seharga 2 mobil. Wow. Seharga 2 mobil. Bela-belain tuh ya Dek? Bela-belain lah Bu, bini kita sampai cemberut sampai tanggal 22 Januari. Dari awal dari November, Desember, Januari. Pas ulang tahun, yaudah kita rayain. Walaupun duitnya buat nanti kan, ibaratnya buat kalau misalnya ada acara. Baru senyum dia. Habis itu sakit, akhirnya duit lagi keluar ya kan. Ya udahlah, memang rezekinya udah diatur.
mungkin harus lebih banyak bersyukur, bertafakur sama Allah. Jadi sekarang nih balik lagi kerja nih. Kerja Bu, mau ngapain lagi? Nyalon udah gagal, mau jadi apaan? Udah kerja lah. 5 tahun lagi kepikiran nggak kalau mau nyalek lagi? Aku lebih ngasih tahu ke buat pelajarannya apa dari kan lu walaupun lo gagal tapi kan lu belajar banyak hal tuh. Betul, belajar banyak hal. Pelajaran yang saya ambil sih maksudnya satu, jangan terlalu percaya dengan sekelilingmu. Ya. Walaupun itu belum masuk politik tuh. Belum masuk politik. Dengan saudaramu, dengan siapapun, jangan terlalu percaya. Turunlah ke dapilmu, turunlah ketemu dengan warga, dengan orang yang benar-benar akan milih lu. Jangan cuma, tenang Bang Dede, suara gue di sini banyak. Percayalah sama orang itu. Nggak bisa ya. Ya udah Bang, gue titipin nih buat warga, gue titipin. Oh, suara kagak dapet, yang nggak dapet malu, bener. Kalau udah keluar tuh ya, sampai seharga 2 mobil tuh ya. Seharga 2 mobil. Nyarinya deh, kita sampai betul, ke karena netizen, wah deh, lu kata jual mobil seharga 2 mobil. Kalau jual mobil apa yang mau dijual? Mobil-mobilan anak gua kata gitu ya. Ada mobil gak sih Dede sekarang? Itu mobil atuh, tinggal pala sama ceker. Ayam kali ah. Dek, kan banyak yang bilang netizen, kenapa Dede nggak pakai foto kayak Bang Komeng? Karena dianggap Bang Komeng tuh kan ibaratnya fotonya nyeleneh. Satu gini ya buat teman-teman, bukan klarifikasi sebenarnya buat teman-teman yang milih kemarin khususnya daerah Bekasi Barat dan Pondok Gede. Foto Dede itu nggak ada karena Dede DPRD kota. Cuma ada di namanya aja Dede Sunandar. Fotonya mah nggak ada. Mungkin kalau di depan sebelum bilik suara ada contohnya nih. Ini visi misi presiden, ini provinsi, DPRD kota, DPR RI. Saya di kertas hijau itu cuman ada namanya, nomor 1 itu Renita, nomor 2-nya Bang Daniel, nomor 3-nya Dede Sunandar. Jadi cuma nama. Cuma nama doang guys, bukan. Lu nggak kayak Bang Komeng sih fotonya gini. Lah abang nyoblos di mana? Gitu ya kan. Nggak mungkin di Jakarta Selatan ada nama fotonya Bang Komeng kan nggak ada di situ. Cuma adanya di Jawa Barat kayak gitu kan. Tapi kalau kampanye yang kayak apa sebutannya namanya itu yang foto-foto di pinggir jalan gitu, Dede ada? Oh, baleho. Baleho, iya. Jadi gini Bu cerita baleho itu. Dari partai sudah dikasih. Oke. Pas mau dicetak, salah nomor apa salah muka tahu tuh. Lah, saya nggak tahu lah Bu, itu mau urusan dari sana lah. Tapi udah ada rencana tuh. Oh, bukan rencana lagi Bu. Bukan rencana lagi. Bu, saya Mas Dede foto saya Bu masih ada. Filenya di saya juga. Foto pakai baju Perindo kebanggaan Dede Sunandar. Ada yang begini, ada yang minta begini, minta restunya. Kagak dicetak Bu. Dipenta doang foto kita. Karena ada kesalahan tuh tadi. Katanya, tapi kan saya nggak tahu. Ya tambah lagi maksudnya itu kan orang ngelihat muka. Betul kan ibaratnya orang nih Bu banyak ya orang dari Trans 7 atau dari mana malah orang-orang media yang tinggal di Pondok Gede. Foto lu nggak ada deh. Baleho lu di belah mana? Kayak gitu. Ada ya Doli namanya. Aturan Pak Doli pakai I. Ini pakai I. Salah juga. Salah Bu. Doli dapat nggak? Nggak juga ya? 4. Tapi kan Doli belum artis. Dia kan artis. Ya kan jadi Bu banyak Bu ada yang nge-DM kayak gini. Dede lu sombong baru jual seharga 2 mobil aja lu. Maka dia wawancara, lalu ngapa bocah? Gua kata gitu ya kan. Kan cerita. Ya kan lu kalau gua aja habis MM-an aja nggak ada yang nyorot media lah. Lu mau pansus gua kata gitu nggak bakal gua repost. Ya ini kan artis ya kan. Kan gitu makanya kan pemberitaan pasti media juga. Makanya sampai dibully juga. Oh artis cuma dapat. Ya kan ada plus minusnya lah jadi artis gitu loh. Lu mau habis berapa puluh M kalau mau nggak kepilih? Gua kata dia. Yang penting kan kita sama-sama caleg gagal ya Bang. Ya udah iya lu diam aja ngapain lu ngurusin gua kata. Dek, lo mau ngomong apa sama Lazan? Kalau netizen nggak usah deh karena ya nggak usah juga ditanggepin deh gitu. Iya, mereka nggak ngempanin kita makan, mereka nggak bayarin kita bill untuk rumah sakit. Anak-anak lo juga. Kalau kan insya Allah Lazan dikasih umur panjang, Dede dikasih umur panjang. Walaupun Lazan mungkin belum bisa ngomong nih, tapi mungkin Lazan bisa nonton nih ngeliat gitu. Dia ngerti bahwa bapaknya berjuang, walaupun cuma dapat 11 suara. Papa caleg gagal, tapi kan tidak gagal sebagai seorang ayah. Amin ya Allah. Artinya dalam politik mungkin saat ini Allah izinkan masih gagal. Tapi kan lu nyoba lagi nih, lu kerja apalah jungkir balik segala macam gitu. Lu mau ngomong apa sama Lazan? Paling buat Lazan intinya tetap semangat. Orang tua di sini ada mama, ada papa, ada Nin, ada Bu Titin, ada Om Ibe, ada semuanya yang sayang sama Lazan. Suatu saat Lazan nanti besar bisa bicara, amin. Amin.
walaupun besar dengan tumbuh apa adanya, Papa akan selalu berjuang untuk AA demi AA lebih baik lagi dari sekarang. Intinya AA selalu doain Papa, doain Mama biar kita semua pada sehat. Amin. Amin. Kalau Lazan satu hari ntar ngomong amin dan dia nanya sama papanya gitu, Papa waktu nyalek gagal, tapi kan hidup pasti banyak kegagalan. Betul. Apa yang lu mau ajarin ke Lazan? Jangan pernah melihat gagalnya. Lihatlah dia dengan cara gimana berjuangnya untuk masa depan yang lebih baik lagi dan untuk anak-anaknya. Mungkin Papa gagal di pencalonan, tapi Papa nggak pernah gagal untuk mendidik anak-anaknya supaya jadi orang sukses. Alhamdulillah. 100 kali jatuh, 99 kali jatuh, 100 kali lagi bangkit. Betul, Bu. Ya nggak, Dek? Karena Bapak kita bukan siapa-siapa. Mau ngadu sama siapa? Bapak gue cuma tukang bubur. Bapak gue udah Parkinson. Gimana daya kan? Ya kalau gagal, ya lu bangkit sendiri lagi. Berjuang gak mungkin lagi. Bapak lu bangunin. Ayo bangun diri lagi. Kan lu udah diri. Anjir. Kita kaum perintis harus berjuang guys, Bu, ya kan? Betul. Yang penting tetap tidak pernah kehilangan semangat karena ada 3 bocil nih. Ada 3 bocil. Harus ngeliat bapaknya. Bapak gue pernah gagal, bapak gue bangkit lagi. Bapak gue pernah. Yang paling penting sehat ya, Dek. Sehat, Bu, yang paling. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran perspektif lain buat kalian yang mungkin kemarin ngedoain ataupun yang ngebully Dede. Lihat bagaimana perjuangan seorang cleaning service hari ini duduk sepanggung bersama dengan Ayu Ting Ting. Berani bermimpi, nggak ada yang mustahil. Bye guys, God bless you. Yes.